Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnih wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebagai awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji seraya syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada subuh yang berbahagia ini, masih memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita kembali dapat melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beriman kepada Allah, yakni melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Selanjutnya salam bermahkotakan salam tetap selalu senantiasa tercurahkan kepada pahlawan pemuda revolusi Islam sedunia. Beliaulah yang telah merubah pola pikir umat manusia, mengangkat kita umat manusia dari zaman menyembah Latta, Uzza dan berhala ke zaman menyembah Allah Azza wa Jalla. Kata-kata kemuliaan yang pertama dan yang mulia kepada Imam Masjid Raudatul Jannah, kata-kata kemuliaan kepada seluruh para guru-guru kami, dan yang teristimewa kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sambil kita berniat iktikaf dalam masjid, pada kesempatan yang singkat ini izinkan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan apa saja nanti yang akan saya sampaikan menjadi bahan pelajaran, bahan renungan khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat banyak atau sedikitnya ibadah yang kita lakukan. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan baik ataupun tidaknya ibadah yang kita lakukan tergantung daripada kualitas yang kita lakukan, yaitu menghadap Allah Subhanahu. Walaupun ibadah itu banyak kita lakukan, tetapi apabila kualitas ibadah yang kita lakukan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap itu suatu yang baik, sesuatu yang bagus, apabila itu semua tidak terdapat yang namanya kualitas yang bermutu ataupun yang terbaik. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka yang pertama bagi kita untuk membersihkan hati kita masing-masing. Kita yakini ataupun tidak kita yakini, kita sadari maupun tidak kita sadari, banyak penyakit-penyakit yang mungkin telah kronis yang berada di dalam hati kita masing-masing. Baik itu penyakit hati berupa ria, sombong, iri, dengki dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan yang singkat ini, salah satu daripada penyakit hati yang lebih kronis daripada penyakit-penyakit yang lain, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Tertulis dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh salah seorang ulama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya halaman 402
Imam Al-Ghazali menuliskan yang bahwa salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah tulul amal, panjang angan-angan. Makna tulul amal yaitu kita mengharapkan sesuatu yang sesuatu tersebut belum tentu bisa kita dapati. Itulah makna tulul amal. Menyoba bahasa Aceh, gaduh cet langit. Kita ketika kita duduk dimanapun kita berada, kita sering penyakit ada pada diri kita masing-masing. Kita menganggap, kita berfikir sesuatu yang memang tidak perlu kita fikir. Artinya sesuatu yang belum pasti itu ada pada diri kita. Adapun penyebab daripada tulul amal, panjang angan-angan, yang pertama diakibatkan gara-gara kita tulul amal, kita akan malas untuk beribadah, bahkan kita dengan sengaja untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita malas untuk beribadah kepada Allah? Bahkan kita berani untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Itulah diakibatkan karena tulul amal, panjang angan-angan. Kita menganggap bahwa umur kita masih panjang, kesempatan kehidupan kita masih akan kita laksanakan, masih akan kita raih. Yang padahal Bapak Ibu sekalian, umur kita, usia kita yakini ataupun tidak kita yakini, semakin hari kian semakin lanjut. Detik berlanjut dengan detik, menit berganti dengan menit, perputaran jam terus berputar pada porosnya. Di sini membuktikan yang bahwa semakin hari umur kita semakin dekat yang namanya ke dalam alam barzah. Maka Bapak Ibu sekalian, kesempatan kehidupan yang masih Allah titipkan kepada kita, umur yang masih Allah berikan kepada kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah, dalam arti kata kita tidak mesti beribadah dengan melakukan salat, puasa, naik haji dan lain sebagainya. Banyak ibadah-ibadah yang walaupun ibadah tersebut walaupun dilihat oleh kacamata dunia, dilihat oleh pandangan manusia, itu ibadahnya cuman sedikit. Namun demikian, apabila ibadah yang kita lakukan tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan agama yang telah kita miliki, ibadah yang kita lakukan walaupun sedikit tetapi kualitasnya cukup bermutu, maka ibadah itulah yang paling Allah sukai. Namun sebaliknya, walaupun kita sering bersedekah, sering kita melakukan salat ataupun puasa, namun ibadah yang kita lakukan tidak bermutu, kualitasnya masih minim, maka alangkah rugi serugi-ruginya. Maka Bapak Ibu sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasibu qabla an tuhasabu. Marilah kita sama-sama untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Pada subuh pagi yang berbahagia raya ini, kita belum lama ditinggalkan oleh tamu Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah yang telah kita lakukan semenjak kita balik sampai pada hari ini, semoga Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Begitu juga berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak boleh munafik. Kita yang namanya manusia biasa, bukan manusia daripada luar angkasa. Kita yakin dengan hakul yakin, pasti banyak dosa, banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, walaupun dosa yang telah kita lakukan sebanyak buih yang berada di lautan, tetapi ketika kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah dengan penuh syarat dan ketentuan kita berdoa,
Allah pasti akan menerimanya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Gara-gara kita selalu memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Yang kedua, kita selalu untuk memperlambat taubat. Kita selalu melupakan dosa yang telah kita lakukan. Untuk apa kita taubat? Pasti umur kita masih Allah berikan nantinya. Kita merasa bahwa Allah masih memberikan umur kepada kita nanti untuk hidup di tahun yang akan datang. Kita selalu memperlambat-lambat taubat. Kita selalu melupakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Penyebab itu tak lain dan tidak bukan karena gaduh watetadu, gaduh tacet langit. Kita selalu panjang angan-angan. Kita anggap bahwa umur kita masih panjang, kita masih muda, kita masih kuat, kita masih punya banyak harta, kita masih banyak jabatan yang sedang ada pada diri kita sekarang ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan seseorang, harta yang dimiliki oleh seseorang, pangkat dan jabatan yang ada pada diri seseorang masing-masing. Ingat, itu semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, apapun pangkat dan jabatan yang ada pada diri kita semua, ini semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan kita bawa di ketika akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah amal ibadah iman yang harus kita kuatkan. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila kita merasa bahwa cukup banyak sudah dosa yang kita lakukan, kat fata mafata, yang berlalu biarlah berlalu. Kita jangan selalu memikirkan sesuatu yang memang sudah terlewati. Nyana payah pikili. Sesuatu yang memang sudah kita lewati itu tidak perlu untuk kita fikirkan lagi. Kenapa? Imam Al-Ghazali mengatakan, waktu yang telah kamu lewati itu adalah sebagai angan-angan kamu saja. Waktu yang telah kamu lewati itu adalah masa yang telah berlalu. Sedangkan yang harus kamu fikirkan adalah waktu yang sekarang yang sedang kamu jalani. Sedangkan waktu yang akan datang itu adalah waktu yang belum tentu kita hidup pada masa tersebut. Di ketika kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubatlah kita meminta ampun kepada Allah. Kalau hubungan sesama manusia, kita harus meminta maaf. Walaupun kesalahan sedikit apapun, sekecil apapun kesalahan, kita harus meminta maaf sesama dengan manusia. Dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, kita mungkin sering, kita suka, cinta kita kepada saudara-saudara kita. Kita mungkin sering menyanjung adalah kawan kerabat kita. Ingat, kita boleh mencintai seseorang, tapi cintailah cuman sewajarnya saja. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu cuman sewajarnya saja. Mana tahu orang yang paling kamu cinta suatu saat menjadi orang yang paling kamu benci. Abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bencilah orang yang kamu benci itu cuman sewajarnya saja. Karena mana tahu orang yang paling kita benci, orang yang selalu kita kata-katakan, orang yang selalu kita mengejek mereka, suatu saat menjadi orang yang paling kita cinta. Maka hubungan sesama manusia be'tama bihabi. Kita selaku sesama manusia boleh kita cinta, boleh kita suka kepada seseorang, tapi suka dan cintailah cuman sewajarnya saja. Hakikat yang harus kita cinta, hakikat yang harus kita sukai, itulah tak lain dan tidak bukan ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, efek ataupun penyebab daripada kita tulul amal, panjang angan-angan, kita selalu berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang sering melakukan maksiat. Kita yakin ataupun tidak kita yakini,
pada subuh yang berbahagia raya ini, GPS Gerakan Pemuda Subuh kita telah terlaksana 266. Kita doakan kepada Allah, karena mempertahankan lebih sulit daripada untuk memperebutkan. Maka saya himbau, saya mengajak kepada seluruh para, khususnya pemuda-pemudi yang berada di bawah wadah Kota Luxmawe, marilah kita untuk mempertahankan Gerakan Pemuda Subuh ini, karena banyak efek yang memang cukup kita lakukan. Memang godaan, berbagai macam godaan, perkataan demi perkataan yang kita dengarkan dari telinga kita yang dikatakan oleh orang-orang lain. Tetapi kita selaku pemuda-pemuda Gerakan Pemuda Subuh, mari kita pertahankan, mari kita untuk tingkatkan amal ibadah kita. Jangan cuma sekedar dalam GPS ini saja, kapan saja, dimanapun kita berada. Ingat, kita selaku pemuda-pemuda yang berjiwa ilmu pengetahuan agama, kita doakan kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang mempertahankan negara ini. Kita menjadikan manusia-manusia yang mempertahankan bangsa serta desa kita masing-masing, khususnya kita para pemuda. Karena 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, tongkat estafet Islam semua itu berada pada diri kita masing-masing. Maka mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan demi perjalanan, ibadah demi ibadah, santunan demi santunan yang telah kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas, semoga kita menjadi amal tambahan yang akan kita petik di ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita bersahabat, dalam kita berteman, baik itu dengan anak-anak, dengan orang yang remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, jangan pernah kita memandang orang yang kita sahabati, orang yang kita kawani itu yang cuman kita lihat adalah dalam bentuk fisiknya saja. Di ketika dia banyak harta, kita mau berteman dengan dia. Di ketika dia banyak uang, kita mau berteman dengan dia ataupun bersahabat dengan dia. Ingat, khairul ashab mayyadullu ilal khair. Sebaik-baik sahabat itulah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Dalam kita mengajak kebaikan saudara-saudara kita, dalam kita mengajak teman-teman kita untuk beribadah, itu semuanya jawaban ada pada diri kita masing-masing. Cara bagaimanapun itu, kita untuk yang penting kita mengajak saudara-saudara kita, karena kita di dunia ini sedang berkompetisi dalam beribadah kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan sampai hadirin kita selalu di belakang. Jangan sampai dalam berhubungan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita selalu tertinggal, kita selalu tertindas oleh orang-orang yang kuat beribadah kepada Allah. Karena Allah cukup mencintai bagi manusia-manusia yang suka meminta kepada Allah. Berbeda dengan sesama manusia. Seseorang manusia, dia paling membenci, paling tidak suka kepada manusia-manusia yang suka meminta. Bertanya menyonangon, kita kalau ada kawan yang suka meminta, pasti kita merasa risih, pasti kita merasa tidak suka. Kenapa dia suka meminta kepada kita? Tetapi ingat, Allah sangat mencintai bagi hamba-hambanya yang suka meminta. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kepada kita, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita, apapun ibadah yang kita lakukan, jangan pernah sekali-kali kita untuk meninggalkan majelis ilmu. Majelis ilmu ini banyak dalam bentuknya, baik itu majelis ilmu dalam langsung kita ikuti pengajian-pengajian majelis ta'lim, majelis ilmu mungkin kita dengar lewat yaitu HP kita masing-masing, atas nama itu kebaikan kita ambil saja. Intinya majelis ilmu jangan pernah kita tinggalkan. Majelis ilmu tidak memandang usia,
Menuntut ilmu tidak memandang bahwa kita masih anak-anak, sudah besar, bahkan kita sudah tua sekalipun. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan kita menganggap bahwa kita merasa pesimis, kita merasa malu untuk menjalankan, untuk datang kepada majelis-majelis ilmu. Kita merasa bahwa diri kita sudah tua, kita sudah malu untuk pergi, untuk ke balai-balai pengajian, untuk menuntut ilmu. Kalau bisa, saya mengajak pada mimbar yang singkat ini, apapun pekerjaan kita, profesi kita, ingat kalau kita beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu pengetahuan agama, laksana kita ibadah tidak sesuai dengan anjuran agama. Sebagai referensi dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Manusia-manusia yang dia melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu pengetahuan agama, maka amalan ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir, saya mengajak kepada kita semua, khususnya majelis ilmu, majelis GPS, SMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengenal usia, tanpa kita mengenal waktu dan kesempatan. Kalau memang ada kesempatan kita, maka hadirlah selalu majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu ini, ibadah demi ibadah yang kita lakukan, walaupun ibadah tersebut cuma sedikit, tetapi sesuai dengan ilmu pengetahuan agama, maka kualitas ibadah itu lebih bermakna daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, marilah kesempatan, kekuatan yang masih Allah titipkan kepada kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri kita masing-masing, karena puncak daripada segala-galanya, ibadah daripada kita kepada Allah adalah hati kita. Maka bersihkanlah hati kita dengan cara kita sering berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan juga kita selalu membaca Al-Quran. Kemudian kita berbuat kebaikan-kebaikan lainnya. Mudah-mudahan dengan bersih hati, segala amal ibadah yang kita lakukan maka juga akan tertular dengan kebaikan itu. Karena puncak yaitu hati kita. Man fasadat fasadat jasadu kulluh, wa idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Apabila itu baik, hati kita bagus, maka seluruh amal ibadah kita juga akan bagus. Maka apabila hati kita tidak bagus, maka seluruh amal ibadah kita juga akan tidak bagus. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Penyakit hati, baik itu penyakit yang memang sudah ada pada diri kita, maka mudah-mudahan bentuk apapun kita untuk kita habiskan, bentuk kita hilangkan. Semoga kita beribadah kepada Allah selalu dengan ikhlas, tanpa mengharap apapun, lillah bukan linnas. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih di atas segala perhatian. Saya yakin dalam penyampaian saya banyak kesalahan, banyak kesilapan, baik itu dalam tutur kata, kalimat susunan yang saya katakan. Ini adalah kekurangan daripada diri saya. Adapun kelebihan ilmu yang telah saya berikan tadi, ini adalah merupakan semua dari guru-guru saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.